Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Kanova. Hari ini Kanova tidak sendirian, tetapi Kanova ditemani oleh adik yang ganteng, yaitu Fidel. Apa kabar Fidel hari ini? Baik, Kak. Ya, luar biasa ya. Sehat ya? Iya, Kak. Iya. Senang nggak ketemu dengan Kanova? Senang, Kak. Ya, puji Tuhan ya. Ya, teman-teman yang ada di rumah hari ini ya, kita berdua akan sharingkan atau membawakan suatu topik yang kita akan bahas yang diberi judul yaitu suka memberi. Nah, sebelumnya kita akan membacakan satu ayat yang untuk menjadi acuan kita pada hari ini. Ya, ayo kita buka Fidel Alkitab kita yang Kanova ambil di dalam 2 Korintus ayat yang ke-9 sampai 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang 9. Nah, tetapi kita akan membaca pada ayat yang ke-7. Udah dapat Fidel? 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-9, tetapi kita akan membaca pada ayat yang ke-7 aja. Ya, Kanova aja yang baca dulu Fidel ya. Ya. Kak. Ya. Ayatnya berbunyi demikian. Ayat yang ke-7, ya adik-adik yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah, Kanova pasti tahu adik-adik udah mempersiapkan Alkitabnya ya. Hari ini kita akan baca pada ayat yang ke-7, yaitu hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi sukacita. Ya, judulnya kita hari ini yaitu memberi, hal memberi ya, suka memberi judulnya ya. Oke, Kanova hari ini mau bertanya sama Fidel. Fidel, menurut Fidel ya, memberi itu, menurut Fidel tahu nggak memberi itu bentuknya tuh kayak bagaimana? Memberi itu kayak kita memberi makanan kepada orang. Oh gitu ya. Menurut Fidel kalau memberi itu memberi sesuatu makanan ya. Ya. Oke, memberi itu ya adalah sesuatu cerminan yang ada di dalam diri seseorang ya. Karena di dalam diri seseorang itu mungkin dia memiliki kemurahan hati karena dia ingin ya, Fidel ya, dia ingin memberikan sesuatu kepada seseorang yang mungkin dia kasihi. Ya, dia sayangi karena dia peduli. Nah, kalau orang yang memberi itu, Fidel ya, misalnya kan dia memberi, kan Fidel tadi suka memberi ya, tadi ya, Fidel suka memberi nggak? Suka ya. Kakak harap teman-teman juga yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah suka memberi ya. Jadi orang yang memberi itu suatu cerminan yang memiliki terpancar dalam hatinya karena dia memiliki kemurahan hati, karena dia peduli dengan orang tersebut ya, karena dia merasa orang itu layak dibantu, orang itu layak diberi bantuan, karena orang itu layak diberi pertolongan ya, begitu kira-kira Fidel ya. Jadi tadi kan Fidel bilang Fidel suka memberi. Contoh hal apa yang suka Fidel tunjukkan kepada seseorang, dalam hal apa ya ketika Fidel suka memberi? Contohnya apa? Memberi makanan kepada orang. Oh, memberikan makanan. Kalau memberi makanan dalam bentuk apa itu kira-kira Fidel ya? Makanannya kue atau permen atau apa? Makanan nasi atau kue atau apa? Biasa kalau yang biasa Fidel suka kasih ke orang, memberi kepada orang. Kue, Kak. Oh, kue. Kuenya kecil apa gede? Kecil apa gede? Gede, Kak. Oh, gede ya. Kalau Fidel memberi itu dengan senang hati nggak? Kan fatanya apa dengan ketika ini ya, ketika Fidel nih ya memberi, tadi kan Fidel suka memberi kepada temannya ya, memberi makanan, memberinya itu dengan senang hati nggak? Dengan senang hati, Kak. Dengan senang hati. Ya, Kanova juga kalau memberi itu dengan senang hati, karena kita memiliki apa? Karena kita sudah kita kan udah di dalam Tuhan nih. Fidel kan anak Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan itu harus
punya hati yang peduli, ya, punya hati yang murah hati. Karena Tuhan inginkan kita anak-anak Tuhan itu harus peduli kepada orang lain. Contohnya tadi kan dalam hal memberi ya. Jadi ini ya. Jadi kita harus selalu senantiasa memberi ya, teman-teman yang ada di rumah. Nih, seperti tadi adik kita, teman kita, Fidel, dia suka memberi makanan. Nah, ketika dia memberi dengan penuh senang hati. Nah, nih, bagaimana sikap kita ya? Sikap kita ketika kita memberi sesuatu dengan senang hati. Ya, tadi ya. Nih ada 3 hal, Fidel. Kanova mau ngasih tahu. Ada 3 hal ya. Kita kalau memberi seseorang, yaitu tadi benar ya, dengan senang hati atau dengan sukacita. Ya, anak Tuhan, ya kita senang hati ya, sukacita. Karena kalau kita memberi dengan sukacita atau dengan senang hati, kita merasa senang. Dan Tuhan juga pasti melihat kita, anak-anak Tuhan itu, orang yang kita beri, berarti dia juga merasa senang. Dia diperhatikan gitu ya, dipedulikan. Iya, gitu ya Fidel ya. Terus yang kedua, ya bagaimana sikap kita memberi ya. Coba, kira-kira Fidel tahu nggak? Kira-kira apa lagi tuh kalau sikap kalau kita memberi kepada seseorang itu sikapnya tuh kayak gimana? Tadi kan harus dengan sukacita atau senang hati. Terus kira-kira menurut Fidel tahu nggak? Nah, yang kedua ini dengan tulus. Dengan apa? Dengan tulus ya teman-teman yang ada di rumah. Tadi harus dengan sukacita atau senang hati. Terus yang kedua harus dengan tulus ikhlas. Ya, kalau tadi sepertinya umpamanya kalau kita memberi sesuatu, kasih kepada orang dengan tidak tulus, dengan muka cemberut, misalnya kayak gini nih, Fidel nih ya, kasih contoh ya teman-teman yang di rumah, ngasih sesuatu, ngasih kepada orang makanan atau minuman, terus mukanya cemberut. Nah, boleh nggak kayak gitu? Tidak. Ya nggak boleh kan? Iya nggak boleh, karena Tuhan lihat loh, anak-anak loh, ini anak Tuhanku begitu ngasih seseorang atau ngasih ke teman, mukanya cemberut, ya apa mukanya asem, ya itu berarti tidak ikhlas ngasihnya nih, misalnya nih, mukanya nggak dilihat tuh, ya teman-temannya kadang gitu ya. Nah, pernah nggak Fidel ngelihat orang-orang semacam itu ngasih seseorang, mukanya nggak ngelihat orang yang kita ngasih, malah ngasihnya kayak gini, nih. Nah, pernah nggak ngelihat gitu? Apa mungkin di sekolah, apa di rumah atau di mana? Fidel pernah lihat orang kayak gitu nggak? Enggak, Kak. Enggak pernah. Oh, kalau Kanova pernah. Ya, sering ada loh anak-anak Tuhan ya, orang-orang di luar sana tapi kakak percaya. Fidel enggak ya. Jangan ya. Ya, jadi kita harus memberi contoh yang baik ya. Jadi adik-adik di rumah kalau kita memberi sesuatu itu kita harus memberinya dengan ikhlas, dengan sukacita. Nah, jadi kalau kita memberi sesuatu itu, kita harus kita lihat orangnya itu ya. Nih, kita kasih dengan senang hati, sukacita, dengan tulus. Karena kita peduli dengan dia ya. Kita tahu dia lagi susah mungkin ya. Susah, tidak memiliki makanan atau minuman ya. Jadi, kita harus memberi. Nah, terus hal apa lagi kira-kira Fidel? Fidel tahu nggak? Nah, terus nih, yang ketiga itu kita harus memberi dengan kasih. Iya, kita harus memberi dengan kasih. Karena kita mengasihi orang itu, jadi kita memberinya dengan tadi. Kalau kita memberi karena kita mengasihi orang itu, berarti akan terwujud sukacita, ikhlas. Karena kita mengasihi dia. Nah, karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh terlebih dahulu kepada kita. Ya, dia memberikan contoh, dia mengasihi orang-orang pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, ya dia kasih contoh, dia memberi kepada orang-orang yang miskin, ya. Tuhan peduli, dia mengerti apa yang menjadi kesusahan anak-anak, orang-orang, ya. Nah, buktinya Tuhan memberikan contoh. Nah, maka dari itu Tuhan inginkan kita anak-anak Tuhan itu harus melakukan apa yang Tuhan sudah
contohin. Nah, jadi tadi ya, kita harus memberi itu dengan sukacita. Cita itu dengan memberi itu kita harus dengan sukacita, terus dengan ikhlas, terus dengan penuh kasih. Ya, 3 hal ini yang harus kita lakukan. Ya, jadi itu ya, kita harus memberi kepada orang lain itu dengan tulus ikhlas. Nah, contohnya juga nih ya, kita memberi itu bukan saja juga dalam hal apa ya. Contohnya tadi kan Fidel memberi contoh kalau memberi itu dalam hal memberi makanan ya. Nah, kalau kita memberi juga misalnya nih, kita memberi uang kepada teman. Nah, misalnya nih ya, kan Fidel kan masih sekolah. Udah kelas berapa sih Fidel? 4. Kelas 4. Nah, umpamanya gini ya contohnya. Fidel di sekolah. Ada nggak temannya yang misalnya nih ya, di sekolah temannya nggak jajan. Fidel punya rasa hati untuk memberi nggak? Ketika ada temannya, mungkin dia pengen sesuatu, dia belum makan, dia belum nggak sarapan di rumah, terus dia ingin jajan di kantin. Nah, Fidel iba nggak untuk memberikan uang saku, uang jajannya Fidel ke teman yang lagi kesusahan? Fidel ngasih nggak kalau kira-kira kalau umpamanya orang itu dia belum makan nih, ya dia nggak ada duit, nggak ada uang, terus Fidel itu nggak punya rasa untuk memberi nggak kalau seseorang itu dalam bentuk uang loh? Punya? Punya, Kak. Jadi kita harus memberi yang ada pada kita. Tapi seperti tadi, kembali lagi kita harus ingat tadi ada 3 poin tadi ya, yaitu memberi dengan ikhlas, ya ikhlas, sukacita dan penuh kasih, karena kita mengasihi orang itu ya. Jadi kita harus peduli dengan orang itu ya, karena kita memiliki kemurahan hati, karena Tuhan sendiri juga Maha Pemurah ya. Nah, Tuhan Maha Pengasih. Nah, jadi itu Tuhan Yesus sudah tunjukkan kepada kita ya. Terus juga ada lagi nih contohnya ya, kita memberi, hal memberi tadi kan makanan, uang. Terus juga kita contohnya itu kita memberi dalam hal talenta. Ya itu tuh memberi dalam hal talenta itu atau keahlian kita, talenta yang ada pada kita. Misalnya nih ya, Fidel hobinya suka apa? Main apa? Suka bermain bola. Main bola. Oh, suka hobinya itu ya main bola ya. Nah, ini misalnya ya, ini kan talenta. Kalau umpamanya ya, ini misalnya di teman-teman juga yang ada di rumah kali ya, memiliki kelebihan atau talenta. Nah, hal memberi itu bukan saja untuk dalam hal materi makanan, tetapi hal memberi itu juga diberikan kepada seseorang, itu misalnya dalam hal talenta, kelebihan kita yang ada pada diri kita. Ya, seperti umpamanya contohnya nih ya, orang yang pandai bernyanyi, misalnya nih, dia memiliki kelebihan talenta yang dikasih Tuhan, yaitu suka bernyanyi, suaranya indah ya. Nah, kemudian suatu saat mungkin ini contohnya nih ya, contohnya di sekolah nih ya, di sekolah ada kegiatan misalnya perpisahan mau naik kelas nih ya. Nah, jadi biasa kan kalau di sekolahan itu buat suatu acara ya, bener nggak ya kalau di sekolah ya, jadi kegiatan. Nah, orang ini tersebut karena dia punya kelebihan yang ada pada dia, itu talenta yang diberikan, dia suka menyanyi, dia suka bernyanyi, akhirnya dia bilang sama gurunya, ini kan contoh nih ya, contohnya, dia bilang ke guru, "Bu, saya nggak bisa ngasih apa-apa nih, ya, saya ingin memberi yang terbaik yang ada pada saya." Dia memberikan apa? Suara yang terbaik, saya nyumbang lagu aja, Bu, karena saya cuma bisa memberikan ini. Nah, mau tidak mau kan acara ini nih ya dibuat karena untuk kenaikan kelas misalnya. Akhirnya karena dia mempunyai kelebihan bersuka bernyanyi, akhirnya dia bernyanyi untuk menghibur siapa? Orang-orang. Iya, jadi dia menghibur. Nah, itu ya memberi juga itu bukan hanya dengan hal materi tadi ya, makanan, tetapi talenta juga ya. Ya, terus itu ya, itu dalam hal memberi ya, hal memberi bukan hanya dalam bentuk uang, makanan, minuman, nah, talenta ya, itu yang kita
berikan. Nah, jadi jangan pikir kita, oh saya nggak bisa memberi Tuhan karena saya, ya nggak apa-apa yang ada padamu. Ya Tuhan kan mau lihat yang ada pada kita. Ya juga Tuhan juga melihat hati kita ya. Dengan hati tadi seperti ada 3 hal ya. Kalau kita memberi itu harus dengan tulus ikhlas, dengan sukacita ya, dengan senang hati, dengan penuh kasih. Nah, yaitu. Dan contoh hal memberi juga itu kita memberikan dengan dalam contoh kita memberi itu dalam hal perhatian. Ya, kita memberi itu dalam perhatian, itu cinta kasih. Ya, kita istilahnya kita memberi itu umpamanya kita nggak punya kita nggak punya apa-apa, tapi kita memperhatikan orang. Itu juga salah satu dalam hal memberi. Ya, bukan tadi kan seperti bukan hal dalam bentuk uang, makanan, tetapi kalau kan Tuhan inginkan itu dalam diri kita, ya teman-teman yang ada di rumah, apa yang ada pada kamu. Nah, kita juga Tuhan inginkan supaya kita peduli dengan orang lain, betul sekali ya. Jadi peduli dengan sesama, peduli dengan orang lain, peduli dengan teman-teman di sekeliling kita. Jangan maksudnya memberi itu dengan bentuk uang atau makanan, tetapi bentuk dalam hal cinta kasih, yaitu dalam memperhatikan orang. Itu juga sama aja dengan kita memberi perhatian. Ya, betul sekali ya, memberi perhatian. Nah, seperti contohnya apa kalau kita fidel ya, memberi perhatian. Contohnya apa? Memberi perhatian. Contohnya apa? Kira-kira apa contohnya? Seperti ini. Kalau umpamanya seandainya temannya kita lagi sakit ya, kita memberikan perhatian. Kita besok, kita kunjungi, ya, kita doakan, kita doain dia, ya, kita doain. Nah, coba kita buka dalam Ibrani 13 ayat 16. Coba Fidel buka Alkitab kita ya. Buka Ibrani 13 ayat 16. Kita baca. Ayo Fidel coba baca. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, terima kasih ya, benar ya. Jadi jelasnya dalam firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 16. Di sana dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi Tuhan inginkan kita memberi sesuatu ya, memberi bantuan kepada orang yang lagi susah. Nah, seperti tadi contohnya ya. Nah, itu tadi kan ada contohnya di dalam hal kita memberi uang ya, karena dia mungkin nggak butuh uang, dia nggak punya sesuatu, kita beri, kita tolong dia ya. Nah, seperti tadi Fidel kan suka memberi makanan kepada temennya ya. Nah, karena Fidel mengasihi nggak temannya itu karena Fidel ini ngasih makanan? Mengasihi nggak? Iya, mengasihi. Karena Tuhan Yesus juga sudah memberi contoh ya kepada kita. Jadi jelas ya firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi jelas ya, Fidel ingat dan teman-teman yang ada di rumah, jadi kita harus jangan lupa memberi ya, memberi bantuan, berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena itu Tuhan sangat inginkan kepada kita supaya kita berbuat baik ya. Coba juga kita buka dalam Kanova baca aja ya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Nah, Kanova bacakan ya Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Nah, ini ya Kanova baca ya, teman-teman di rumah disimak ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Iya, jadi Tuhan terlebih dahulu memberikan contoh ya. Jadi jelas firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Tuhan terlebih dahulu memberikan contoh. Lebih baik atau lebih berbahagia kita memberi daripada menerima. Ya, Tuhan inginkan demikian. Jadi kita memberikan tadi ya, seperti
tadi Fidel suka memberi makanan kepada temannya. Nah, terlebih kita juga ya kita bantu orang-orang yang susah, sedih, ya. Kita memberikan perhatian. Tadi seperti Kanova kasih contoh ya. Nah, orang yang sakit kita datang kunjungi, kita perhatiin, kita kasih makan dia. Kalau mungkin dia susah, ya nggak punya apa-apa, kita tolong, ya, kita bantu. Nah, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan contoh, ya. Jadi Fidel ingat ya, Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan contoh. Jadi istilahnya berarti Tuhan sudah memberikan contoh. Jadi anak-anak Tuhan harus mengikuti apa yang Tuhan sudah lakukan. Iya ya, jadi Tuhan sudah lakukan, berarti kita harus lakukan dalam kehidupan kita, ya. Tadi berbahagia kita memberi daripada menerima. Iya. Coba deh Fidel buka lagi dalam Lukas 6 ayat 30. Nah, tadi ya, Lukas 6 ayat 30. Coba Fidel, kakak minta tolong yang warna merah. Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, ini berarti ini ya jelas ya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Berarti ini begini ya. Jadi kita sudah memberi, kita kasih ke orang lain. Jangan lagi diambil dong, jangan lagi diminta. Ada nggak menurut Fidel anak-anak ya, teman-teman yang ada di rumah seperti itu? Udah dikasih nih ya, udah kasih, toto ujung-ujungnya diambil kembali tuh. Pernah nggak lihat kayak gitu teman atau saudara atau tetangga atau siapa gitu ya? Fidel pernah lihat kayak gitu nggak? Udah dikasih nih, misalnya nih mainan, Fidel nih Kak Nova ngasih nih misalnya nih mainan atau gimana. Terus ujung-ujung udah sampai ke rumah, ujung-ujung dia balik lagi. Fidel tunggu dulu, nggak jadi deh, ambil lagi. Benar nggak gitu? Nggak pernah nggak Fidel lakuin kayak gitu? Nggak pernah ya, jangan ya. Jadi kalau umpamanya sesuatu yang kita sudah berikan, jangan kita mengambil lagi. Ya ini kan udah firman Tuhan udah jelas ya. Ya teman-teman yang ada di rumah ya, adik-adik yang ada di rumah. Ya kita harus setiap orang yang kita sudah kasih ya, janganlah meminta kembali kalau teman nih, orang yang udah kita beri, ya dia minta, kita kasih, terus kita ambil lagi. Ya, jangan ya, Fidel ya. Jadi teman-teman yang di rumah jangan, umpamanya sesuatu yang kita sudah beri, kita udah kasih atau dia meminta kepada kita, terus ujung-ujungnya kita minta kembali. Ya jangan. Firman Tuhan udah jelas di sini ya. Mengatakan jangan meminta kembali apa yang kita sudah berikan. Jadi kita yang ngasih, karena kita ngasih ke dia ya udah, nggak boleh lagi kita minta. Tapi ada orang-orang di luar sana kayak gitu. Tapi saya harapkan teman-teman yang ada di rumah, anak-anak Tuhan yang ada di rumah, jangan berperilaku seperti itu, karena itu yang tidak mencerminkan anak-anak Tuhan ya. Jadi itu ya, demikian ya Fidel ya. Jadi jangan ya. Jadi kita harus memiliki sikap yang baik ya di dalam hal memberi. Jadi kalau kita memberi itu dengan tulus ikhlas, dengan penuh sukacita ya, dengan penuh kasih. Jadi Tuhan inginkan anak-anak Tuhan yang seperti itu ketika di dalam hal memberi ya. Jadi jangan jemu-jemu ya teman-teman, kita menolong orang ya. Karena Tuhan juga lihat segala sesuatu yang kita beri Tuhan juga akan kembalikan ya, berlipat-lipat kali ganda. Umpamanya kita menolong orang ya, kita kasih uang kita yang ada pada kita karena dia susah ya, dia sakit atau apa ya, Tuhan ngelihat, dan Tuhan juga nanti pasti tahu, Tuhan tahu ya. Jadi Tuhan tahu, pasti Tuhan akan kembalikan di dalam kehidupan kita ya. Jadi itu ya Fidel, firman kita hari ini yang tadi judulnya suka memberi. Jadi dalam hidup kita jangan lupa ya, tetap terus untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ya. Menurut Fidel ada nggak yang mau ditanyakan untuk Kanova? Ada Kak. Kenapa kita harus memberi Kak? Oh, ini pertanyaan bagus ya teman-teman ya. Mengapa kita harus memberi? Ya, seperti tadi kan sudah dicontoh dalam penjelasan tadi, penguraian kita dalam hal memberi ya. Mengapa kita harus memberi? Karena kita harus memberi itu karena harus
kita memberi itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencontohkan. Jadi kita harus wajib ya, karena kita memberi itu melakukan apa yang Tuhan suruh ya. Artinya kita melakukan perintah Tuhan kalau kita memberi ya. Karena itu kita harus memberi itu memang harus wajib kita mengasihi orang ya, karena sesuai dengan firman Tuhan ya, sesuai firman Tuhan. Karena juga Tuhan sudah terlebih dahulu memberi contoh ya. Jadi kita tetap harus memberi ya. Mau suka duka apa mau senang kita harus tetap memberi ya. Dengan ya kita harus peduli dengan orang-orang di sekeliling kita ya. Teman-teman Fidel, di tetangga, di teman-teman di mana kita harus peduli ya. Kita harus memiliki hati yang murah hati ya. Suka memberi kepada orang-orang yang susah. Terus ada yang lagi mau ditanyakan lagi nggak? Masih ada Kak. Oh ada. Apa lagi itu? Boleh nggak sih Kak kita memberi kepada pengemis atau pengamen? Oh ya, kalau menurut Kanova sih ya memberi kepada pengemis sama pengamen. Wah, ini pertanyaan sulit ya bagi Kanova atau gimana ya? Soalnya kalau pengamen ya, kalau ini pengamen sih ya, kalau Kanova mau bilang kalau pengamen kan biasanya itu anak-anak muda, anak-anak yang masih seger-seger ya, kalau ya kan masih istilahnya masih badannya itu kuat, masih kuat, masih bisa berjalan ya, jadi otomatis masih bisa berpikir. Nah kalau mengamen sih kalau menurut Kanova ya bisa di Kanova bilang 50-50 ya, bisa juga kita kasih, bisa juga enggak, kita nasihati dong. Kalau dia mungkin dia bisa jadi kalau mengamen karena dia ingin cari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu ya, benar nggak ya, karena dia ingin cepat dia dapat duit ya, uang ya, karena dengan mengamen ya. Tetapi ya bisa ya kita juga ngasih ya, kalau memang kita tergerak hati kita untuk memberi kepada pengamen ya kita ngasih. Tetapi kalau umpamanya Kanova pernah loh tegur ya anak-anak yang mengamen ya, kalau di rumah, kalau Kanova kan rumahnya kontrak tuh, jadi biasa suka tuh di rumah itu pengamen datang ngejreng, cuma kadang Kanova tegur loh, bilang begini, bang, orang masih seger kok, masih kuat, bisa cari duit, mungkin kerja apa kayak gitu ya bisa dapat duit ya, sayang kan muter-muter keliling-keliling genjreng gitu kan ya kan, dapat duit ya. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman ya masuk kalau masih kuat, masih gagah ya bisa, kenapa yang nggak maksudnya lebih cari kerjaan yang lebih bagus, misalnya ya bekerja gitu ya tanpa mengamen. Tapi sih nggak apa-apa kalau mau ngasih gitu ya. Nah kalau untuk pengamen, tapi untuk pengemis ya Kanova juga sih ngeliat sih ya, kadang juga pengemis itu juga ya lihat ada yang sehat, ada yang kuat ya, pura-pura gitu juga ya, tapi tergerak lagi hati kita untuk memberi ya. Kalau kita mau ngasih, mungkin dia orang yang sudah tua, yang udah sakit-sakitan ya, kadang yang kita lihat ya, beda lihat nggak, orang udah tua, nenek-nenek, kakek-kakek ya, kadang kakinya buntung atau gimana ya sih, boleh kita kasih. Tapi kalau maksudnya mengemis masih sehat sih ya kita ya nggak apa-apa sih, kita tegur juga, maksudnya masih sehat kok, mesti minta-minta ya, kenapa nggak kerja gitu ya, bener nggak? Iya, tapi ya sih nggak apa-apa kalau kita untuk memberi. Tapi soalnya kalau mengemis juga, kalau lihat kondisi tubuh dan badannya masih kuat kekar ya sayang banget gitu ya, minta-minta ya. Sebenarnya harus dia bisa ya, lakukan sesuatu yang baik, misalnya bekerja. Iya, benar sekali Fidel ya itu. Jadi itu ya. Jadi teman-teman yang di rumah, jadi kita kalau dalam hal memberi ya, kalau kita suka memberi itu kita harus lakukan dengan yang baik ya, dengan sukacita, senang hati, dengan ikhlas, dengan penuh kasih, karena Tuhan senantiasa memberikan contoh itu kepada kita, jadi kita harus lakukan. Ada pertanyaan lagi nggak Fidel? Udah, oh iya, terima kasih. Jadi kesimpulannya untuk hari ini di dalam hal memberi ya, seperti tadi Kanova bilang, kita melakukannya itu, memberi itu dengan penuh sukacita ya, kita lakukan tuh dengan penuh sukacita, dengan penuh hati yang ikhlas, tulus ya. Kalau memberi seseorang dengan kasih ya, dengan jangan cemberut ya. Jadi seandainya kalau kita memberi ya, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah perlu tahu ya, kita ngasih dengan tulus ikhlas ya, jangan ada tuntutan ini sama itu ya, kita tuntut ya, kita omongin orang, saya sudah suka memberi orang ini, kita omongin, jangan ya. Jadi kalau kita memberi ya udah diam
ya. Jadi istilahnya tangan kanan memberi, tangan kiri diam. Jadi nggak usah diumbar-umbar lagi ya. Kalau kita memberi ya udah, kita memberi dengan ikhlas ya, dengan tulus ya. Oke, hari ini sharing firman Tuhan kita sangat diberkati, dan kita akan tutup di dalam doa. Tutup dalam doa. Fidel mau berdoa nggak? Boleh Kak. Boleh nggak? Atau Kanova? Bebas Fidel? sih, Kak. Fidel atau Kanova yang mau berdoa? Bebas Kak. Oh, Kanova aja ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur, berterima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang hal memberi Tuhan, dalam memberi dengan suka hati, senang hati. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu, biar kami senantiasa ketika memberi dengan penuh sukacita, senang hati, tulus ikhlas, dengan penuh kasih Tuhan. Biarlah kami untuk senantiasa mencontoh hal-hal yang baik Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dan berkati kami, biarlah kami senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami, bukan kami yang merintahkan Engkau Tuhan Yesus, tapi jadilah sesuai seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih, haleluya, amin.